Jumpa lagi bersama Abah Rian. Dalam judul, jangan sombong dan harus wajib sholat. Iblis dulunya penghuni surga. Kenapa iblis diusir dari surga? Cuma satu dosanya, cuma satu kesalahannya. Iya. Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apa itu? Menyombongkan diri karena sombong. Nabi Adam alaihi salam berserta istrinya Siti Hawa sama diusir juga dari sorga. Cuma satu juga dosanya. Kesalahan cuma satu, Nabi Adam, iya, sama bininya. Cuma satu dosanya, apa? Makan buah kuldi. Mendekati buah kuldi, makan buah kuldi. Lah kita dosanya banyak, dan Nabi Adam dosa cuma satu, iblis dosa cuma satu, diusir dari surga. Lah kita bagaimana ini? Dosa kita seabrek-abrek. Bukan diusir lagi, ya enggak. Dilempar, digejluk, abis udah nggak ngaso-ngaso. Maka dari itu PR buat kita semua ya, gimana caranya kita menjadi penghuni surga. Nah, iblis juga diusir dari surga lantaran sombong, tidak patuh. Nah, kita banyak juga ini kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia, banyak yang tidak dipatuhi. Sholat kagak, KTP Islam, sholatnya kagak, boro-boro 5 waktu, ya sekalinya jalanin 5 waktu, maghrib doang, belentang-belentong, kadang kerjaan kadang kagak. Ada yang ngerjain cuma Jumat doang, 5 waktunya. Ada juga yang kagak ngerjain Jumatnya, kagak ngerjain, cuma setahun sekali dia ngerjain Idul Fitri. Itu juga paling sibuk sendirian, giliran malam munggah, wah sibuk mikirin makanan, pakaian, paling depan lagi. Wangi. Setahun sekali, itu sunnah itu ya, sholat Idul Fitri sunnah, yang wajib kagak dikerjain. Puasa Ramadan kagak dikerjain, tidak bayar zakat mal, tidak bayar zakat fitrah. Kepingin surga, mimpi. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Ada dua hal nanti yang menjadikan kita menjadi penghuni surga, walaupun dosa kita, kesalahan kita seabrek-abrek. Yang pertama, karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Yang kedua, syafaat, yaitu pertolongan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Nah itu ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama karena rahmat Allah, yang kedua karena syafaat dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Maka dari itu, dari sekarang siapkan bekal biar masuk surga, biar dapat rahmat dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah. Bulan puasa di bulan Ramadan, bayar zakat mal, zakat fitrah, sedekah, infak, jangan memakan hak orang lain. Iya, seperti itu. Saling menghargai, saling menyayangi di antara sesama, itu sama manusia, sesama makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan, apalagi manusia. Jadi kesimpulannya apa? Jangan sombong jadi manusia. Kalau sombong seperti iblis, ya enggak? Dosanya cuma satu tuh iblis. Karena apa? Sombong, diusir dari surga. Kalau kita sombong berarti kita diusir dari surga. Tidak masuk surga. Udah susah hidup, udah miskin, kagak sholat, berarti apa? Sombong itu. Baru punya duit segitu, baru punya rumah bagus segitu, mobil segitu, harta segitu, sudah sombong, tidak ibadah, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, memandang
memandang sebelah mata. Berarti apa? Sombong. Baru punya ilmu segitu udah sombong. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Baru bolak-balik sholat jamaah ke masjid atau ke musola, segitu aja udah sombong, memandang orang lain kecil, remeh. Dialah yang paling benar sendiri, suci sendiri. Dengan kata lain dia udah sombong. Berarti seperti apa? Iblis. Berarti diusir dari surga dan tidak diterima di surga. Makanya jangan belagu, jangan sombong. Kalau sombong seperti siapa? Iblis. Nanti diusir dari surga dan tidak diterima di surga. Yang kedua apa? Apa yang dilanggar oleh Allah, yang tidak boleh oleh Allah, jangan dilanggar. Sesuai kemampuan kita, bukan berarti sesuai kemampuan kita melanggar. Harus kuat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, laksanakan sesuai kemampuan kita. Bukan berarti kita tidak mengerjakan. Wajib hukumnya sholat 5 waktu harus dikerjakan. Tuh. Puasa di bulan Ramadan wajib harus dikerjakan. Sedekah, saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Terus sama siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan, hewan. Bayar zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Jangan pelit. Jangan memanfaatkan tenaga orang lain, pikiran orang lain, waktu orang lain. Jangan maunya gratis aja. Yang punya hutang berusaha bayar utang walaupun nyicil. Gara-gara utang 1000 kagak masuk surga. Nah, itu sama aja memakan hak orang lain juga. Hargai perasaan orang lain, tenaga orang lain, pikiran orang lain. Tetap paksain sholat. Sholat harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetap kita harus bersemangat dalam beribadah ini dan harus punya bekal. Kita bakal mati, ini semuanya bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bakal mati dan dimintai pertanggungjawaban. Dan di situ ada hukuman, ada pahala. Maka dari itu berusaha. Kita harus baik, harus sholat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ketika kita mati di alam barzah atau di alam kubur, yang pertama kali ditanya apa? Sholat. Mumpung kita masih hidup, ayo semangat beribadah, semangat sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Jangan lalai dalam sholat juga. Dalam arti lalai di sini, misalnya zuhur jam 12 lewat 5 menit, kita ngerjainnya jam 2. Tetap baik, kita akan diikat di tiang-tiang neraka. Baca surat Al-Ma'un beserta artinya, fawailul lil musholin. Orang yang lalai dalam sholatnya, ya enggak, nanti akan apa? Diikat di tiang-tiang neraka. Yaitu orang mengerjakan sholat tetap masuk neraka. Sebab apa? Lalai dalam sholatnya. Ketika dengar azan, samina wa atokna, kita dengar, kita taat. Jangan samina wa asoina, kita dengar, kita cuek. Lalai jangan. HP baik, TV baik, kerja baik, tinggalkan. Langsung sholat, harus paksakan. Sama abah dulu juga malas sholat, abah paksa terus, abah paksa. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi kebutuhan rohani. Kalau nggak sholat, gimana perasaan kita? Ada yang kurang dalam hidup ini. Harus sholat. Gitu. Mohon maaf lahir dan batin kalau Abah Rian ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Abah juga manusia biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.